Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Apa kabar? Semoga semua teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi di channel saya ini, Kak Tika Jurnal. Pada video kali ini saya sharing menyampaikan informasi astrologi kepada teman-teman semua tentang gerhana bulan penumbra yang terjadi tanggal 24 Maret 2024 pukul 13 menit 12 detik 45 waktu Indonesia bagian Barat. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bagi Indonesia itu tengah hari, di siang hari. Bulan belum muncul saat itu. Jadi tentu saja Indonesia tidak bisa menyaksikan gerhana bulan penumbra ini. Tetapi untuk sebagian wilayah lain, seperti Amerika, Australia, Asia Timur, Barat Afrika, dan Eropa bisa menyaksikan gerhana bulan penumbra ini. Namun tentu saja karena di sini saya membahas tentang astrologi bukan astronomi, maka saya akan lebih membaca bagaimana energi pengaruh gerhana bulan ini terhadap kita semua. Kalau untuk bacaan tarot, saya lebih merasakan energi gerhana bulan ini terjadi di Libra. Tetapi dalam hitungan astrologi, saya gunakan Vedic, gerhana bulan penumbra ini terjadi di Virgo dengan Sun berada di Pisces 10 derajat dan Moon berada di Virgo 10 derajat. Teman-teman bisa lihat chartnya yang saya tampilkan di video. Seperti inilah posisi gerhana bulan. Posisi Sun dan Moon oposisi ya, bertentangan ya teman-teman. Pada bagian chart ini perumpamaan bumi berada di titik tengah poros dari bagian chart ini. Maka bisa kita lihat posisi bulan dan posisi matahari berada satu garis dengan bumi ya teman-teman. Oke, posisi bulan ketika terjadinya gerhana matahari berada di konstelasi Virgo bersama dengan Ketu. Kalau dalam Western Astrology, Ketu ini adalah South Node. Kemudian posisi matahari berada di konstelasi Pisces bersama dengan Merkuri, Neptunus, dan Rahu. Kalau dalam Western, Rahu ini adalah North Node. Sementara tuan rumah dari Virgo adalah Venus, yang ketika gerhana bulan terjadi, Venus berada di konstelasi Aquarius bersama dengan Mars dan Saturnus. Kemudian tuan rumah dari Pisces adalah Jupiter, yang ketika gerhana bulan terjadi, Jupiter berada di konstelasi Aries bersama dengan Uranus. Jadi dapat kita rasakan, ibaratnya sebuah rumah, tuan rumahnya lagi nggak ada di rumah nih teman-teman, lagi jalan-jalan keluar ya. Nah di rumahnya diisi oleh beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan. Energi pertama kali yang kita rasakan ketika gerhana bulan terjadi, kita mungkin memimpikan sebuah rumah ataupun tempat tinggal di tempat yang jauh. Yang ini bisa saja dalam angan-angan atau imajinasi untuk rencana masa depan kita. Kita mungkin merasa tempat tinggal kita saat ini semakin tidak nyaman dan semakin tidak aman. Dan ada juga dampak kekhawatiran kita terhadap rumah, tempat tinggal kita yang kita miliki atau yang kita tinggali selama ini. Kita mungkin sebagian merasakan berada jauh dari kehangatan ataupun kebahagiaan yang kita inginkan atau yang seperti biasa kita rasakan. Ini juga karena ada dampak perubahan dalam kepemimpinan di dalam keluarga ya. Di dalam keluarga ada seseorang yang berusaha untuk memunculkan dirinya, menunjukkan bahwa dialah seseorang yang lebih berhak atau yang lebih berkuasa. Sementara yang lain yang sifatnya menumpang barangkali atau tidak berhak ya. Seperti gambaran Sun, Merkuri ini kan hanya sementara berada di House Pisces ya. Begitu juga Moon yang sementara berada di House Virgo. Yang dianggap
akan bergerak, akan keluar. Sehingga ada periodenya kepemimpinan akan diambil oleh satu orang, sehingga mungkin kita merasakan biasanya kita harus menghormati satu orang yang ini bisa saja terbentuk karena pola pikir ya di masa sebelumnya, tetapi terjadi perubahan besar di dalam lingkup rumah tangga, tempat tinggal, atau juga kenyamanan kita, yang kali ini kita mungkin bisa menambah satu orang yang harus kita hormati, harus kita segani, harus kita pikirkan perasaannya, selain dari orang yang biasanya kita hormati. Dan bisa saja seseorang yang kita hormati selama ini menjadi tidak memiliki power, ya, karena pemimpin yang sebenarnya muncul di dalam lingkup keluarga. Dan ini juga berdampak untuk negara, ya, teman-teman. Kalau saya sampaikan keluarga itu adalah dunia kecil ya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau untuk lebih luasnya, kita bisa gambarkan di dalam lingkungan pekerjaan kita, sosial, pertemanan, lebih luas lagi pulau, lebih luas lagi negara, lebih luas lagi ya dunia. Satu sisi, kalau kita rasakan dari energi seseorang yang muncul sebagai pemimpin ini ya, dia merasakan tekanan ya atau intimidasi selama ini, dan kemudian memunculkan powernya yang sesungguhnya. Sehingga akan ada dua sisi, minoritas dan mayoritas, di dalam lingkup keluarga. Pada fase ini, mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus mengakui perubahan yang terjadi. Karena ini adalah energi alam semesta yang nggak bisa kita tolak, satu-satunya jalan ya kita harus menerima perubahan. Karena manusia ini kan hanya sekecil debu jika dibandingkan dengan alam semesta. Oke, gambaran bulan dan matahari yang posisinya oposisi, berlawanan ya. Ini juga menggambarkan di dalam kehidupan kita ditempatkan dalam pihak oposisi. Entah ini teman-teman berada di pihak yang saat ini sedang menunjukkan power, yang mungkin selama ini menuju puncak gerhana, merasakan tekanan batin, dilema, intimidasi, rasa takut, dan kecemasan, maka gerhana bulan ini menuntaskan itu semua dengan cara ya terjadinya mungkin konflik ya atau perdebatan atau perang dingin antara pihak oposisi, tetapi ini adalah cara semesta untuk membuat teman-teman yang berada di posisi ini menunjukkan power yang sesungguhnya. Dan ini sudah saatnya. Di satu sisi, bagi teman-teman yang berada di pihak oposisi dari seseorang yang menunjukkan power ini, seperti terperangah, tercengang, atau masih ada pikiran-pikiran yang membingungkan gitu. Karena di masa sebelumnya, teman-teman yang di posisi ini mungkin mengabaikan atau tidak melihat sisi lain dari seseorang yang saat ini tertunjukkan powernya. Karena teman-teman fokus pada seseorang yang selama ini teman-teman hormati, segani, atau patuhi. Mungkin ada rasa enggan, ya, tidak mau patuh, tidak menghormati, tidak respect, ya, karena belum menerima kenyataan. Tetapi nantinya akan disambut dengan gerhana matahari total di bulan April. Maka segala hal-hal yang memang harus tertunjukkan akan tertunjukkan. Jadi istilahnya gerhana matahari total nantinya itu adalah peresmian, ya, atau pelantikan, ya. Alam semesta melantik seseorang ini yang sudah harus menunjukkan powernya. Ketika puncak gerhana bulan terjadi, seseorang yang memiliki power ini akan mulai menyeleksi dan membuat rencana-rencana, visi dan misi kehidupannya untuk masa depan. Tentunya dia akan mengumpulkan orang-orang yang mendukungnya
kemudian memiliki rencana untuk orang-orang itu, dan juga mulai menyeleksi orang-orang yang tidak mendukungnya dan punya rencana juga untuk orang-orang yang tidak mendukungnya itu. Maka jarak waktu antara gerhana bulan dan gerhana matahari total, gerhana bulan kan 24 Maret 2024, gerhana matahari 8 April 2024. Kurang lebih 15 hari kemudian, rencana-rencananya ini akan terlaksana. Seiring dengan dilantiknya dia oleh alam semesta. Kata dilantik di sini adalah perumpamaan ya, teman-teman. Jika dihubungkan dengan negara, tetapi kalau dalam lingkup keluarga, maka seseorang yang memiliki power ini akan semakin merasa harus mempertahankan apa yang harus dia pertahankan, apa yang berharga di dalam kehidupan dia. Kemudian akan menyingkirkan orang-orang yang tidak berharga di dalam kehidupan dia. Kata menyingkirkan di sini bisa saja seseorang ini menjaga jarak ya, atau tidak respect atau tidak memperdulikan. Karena akan lebih fokus dianya untuk dinastinya ya, kepemimpinannya, kenyamanan hidupnya saat ini dan selanjutnya. Orang-orang yang selama ini nggak respect dengannya, tidak peduli, mengabaikan, atau tidak mengerti, maka bukan lagi menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Tapi momen gerhana bulan menuju gerhana matahari kurang lebih 15 hari ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman yang berada di pihak oposisi dari seseorang yang punya power ini. Disinilah saatnya melakukan perubahan, menerima kenyataan, mengakui, dan bahkan mematuhi seseorang yang memiliki power ini. Karena akan berdampak di dalam kehidupan teman-teman semua yang berada di pihak oposisi orang yang punya power ini. Kalau ketika gerhana matahari nantinya tidak ada perubahan dilihat oleh seseorang yang punya power ini, tentu saja alam semesta juga akan ikut menseleksi karena ini juga energi alam semesta ya. Maka kemungkinan koneksi, hubungan, atau apapun itu bisa terputus. Dan mungkin tidak bisa dipersatukan lagi. Karena momen gerhana matahari menunjukkan periode awal yang baru. Ada akhir dan akan ada awal yang baru. Awal yang baru dari kedua pihak oposisi, akhir juga bagi kedua pihak oposisi. Yang memiliki power, penderitaannya berakhir, dilematiknya berakhir karena dia merasa perlu mempertahankan harga dirinya dan kehormatannya, hak-haknya, dan sementara pihak oposisinya berakhir masa pengaguman, penghormatan, respek kepada orang yang dulu dihormati. Tetapi ini bukan berarti tidak menghormati orang yang dulu ya. Hanya saja di sini lebih realistis untuk menerima bahwa ada seseorang yang lain yang harus dihormati di dalam lingkup kehidupan. Untuk sebagian, mungkin momen ini akan membuat konflik sampai bahkan ke pengadilan. Tentu saja dari pihak yang belum realistis, belum menerima. Tetapi kalau memang sudah alam berkehendak dan ini saatnya, maka itu percuma saja. Semakin tidak menerima, maka alam akan semakin menunjukkan kepastian. Karena setelah gerhana bulan akan masuk ke konstelasi Libra. Libra adalah lambang dari keadilan dan kepastian. Dan juga keadilan. Nah, kalau mengenai keadilan ini kan tentunya pengertian dari seseorang itu berbeda-beda. Adil menurut si A belum tentu adil menurut si B. Tetapi momen gerhana ini menunjukkan keadilan yang dianggap adil oleh alam semesta. Kita lihat oposisi dari Libra adalah Aries, yang di dalam konstelasi Aries ada Uranus dan Jupiter kan. Jupiter adalah tuan rumah dari House Pisces. Uranus melambangkan perombakan, perubahan, keruntuhan.
hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Jadi kedua oposisi pun sebenarnya tidak menyangka ini akan terjadi. Tidak menyangkanya mungkin dari sisi nggak habis pikir gitu ya. Kok bisa sih gitu? Kok bisa dia berubah? Kok bisa saya berubah gitu? Sementara Jupiter yang berada di konstelasi Aries memberikan keberkahan. Inilah yang tadi saya katakan, semakin tidak menerima, maka alam akan semakin menunjukkan kepastian. Alam akan semakin menunjukkan keadilan. Adil menurut versi alam semesta ya, teman-teman, bukan menurut kita. Tetapi Lord dari Aries adalah Mars, yang ketika gerhana bulan terjadi, Mars berada di konstelasi Aquarius ya. Ada Saturnus dan Venus. Saturnus inilah kepemimpinan yang tadi saya kisahkan. Masih ada Venus ya. Venus ini melambangkan kasih sayang. Tetapi karena berada di konstelasi Aquarius ya, Aquarius ini lordnya adalah Saturnus dan juga Uranus. Maka ini juga menunjukkan perubahan kasih sayang, perubahan perhatian. Ada cinta yang berakhir, ada kasih sayang yang berakhir, ada prioritas yang berakhir. Sehingga mungkin sebagian teman-teman berada di posisi akhir dari sebuah kisah cinta yang harus dilepas. Karena bisa saja teman-teman berada di pihak A atau pihak B ya, karena ini kan oposisi pihak Sun atau pihak Moon lah saya gambarkan. Mungkin teman-teman berada di sisi harus melepas cinta, kasih sayang, nggak bisa menyayangi lagi, nggak bisa mencintai lagi, nggak bisa memprioritaskan lagi. Tapi di sisi lain, mungkin teman-teman sebagian berada di posisi ini yang masih mencintai, masih mengharapkan, atau masih mendambakan. Tapi situasinya sudah selesai, nggak bisa lagi berbicara tentang kasih sayang, tentang cinta, tetapi lebih kepada realistis. Akui dulu powernya, akui dulu kenyataan yang saat ini sudah di hadapan. Barulah berbicara tentang kasih sayang, cinta, dan pengabdian. Kisah cinta di sini bukan hanya romansa hubungan dari dua lawan jenis, tetapi kisah cinta, kasih sayang, perhatian, prioritas di dalam lingkup keluarga. Bisa terjadi antara suami istri, orang tua dan anak, saudara kakak beradik, teman, sahabat, atau koneksi erat lainnya. Dan energi gerhana bulan ini juga akan membuat sebagian dari kita tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang melankolis ya, tetapi lebih tertarik dengan hal-hal yang lebih menunjukkan power dan action. Misalnya, kita mungkin akan berubah minat olahraga dari minat olahraga yang biasa-biasa saja menjadi ke olahraga yang lebih ekstrim, olahraga yang tidak biasa. Dengan Jupiter yang berada di konstelasi Aries bersama dengan Uranus, hati-hati dengan jantung. Karena ketika kita mengalami perubahan, ya hentakan sesuatu yang berubah, mungkin sebagian dari kita yang memiliki lemah jantung atau jantung yang tidak terbiasa mendengarkan kabar-kabar yang di luar dugaan atau melakukan olahraga-olahraga ekstrim yang tidak biasa, jantung adalah salah satu organ tubuh yang mungkin akan terpengaruh ya. Pacuan jantung akan lebih kencang. Jadi kita harus memikirkan jantung, kesehatan jantung. Karena ini adalah energi alam, maka kita akan merasakan perubahan minat ini. Dan kita mungkin akan tertarik untuk melakukan minat-minat baru. Tapi tidak saya sarankan untuk melakukan minat baru ini secara drastis ya teman-teman. Karena kita harus menjaga jantung dan otak. Nah, otak juga yang utama. Selain jantung, dua hal ini. Kenapa saya katakan otak? Karena konstelasi Aries. Lord dari Aries adalah Mars yang berada di konstelasi Aquarius. Tentunya ini akan berdampak. Saya tidak sarankan melakukan perubahan drastis, tetapi pelan-pelan. Misalnya, teman-teman yang biasanya nggak rutin melakukan olahraga,
tapi mendadak ingin melakukan olahraga. Nggak jauh-jauh deh olahraganya, biasanya teman-teman itu perokok, kemudian berhenti merokok, dan mengambil olahraga jalan santai, sore hari jogging gitu. Tetapi rutin teman-teman lakukan, sehingga ini akan memacu jantung, kemudian memacu dampak perubahan gaya hidup secara drastis, dan ini akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan, misalnya pendarahan otak atau masalah jantung, atau perubahan gaya hidup drastis itu bisa memacu tiroid. Waspada akan hal ini ya, teman-teman. Kalau untuk otak, ini ada kaitannya dengan penerimaan realistis. Ya, pada situasi ini mungkin beberapa teman-teman dihadapkan dengan perubahan hidup yang tadinya baik-baik saja, kemudian berada pada situasi tidak baik-baik saja. Maka mungkin sebagian teman-teman ini akan lebih keras berpikir, ya mencari solusi, atau ya seperti overthinking dan lain-lain deh ya, yang menambah aktivitas otak, memacu aktivitas otak yang tidak biasa, berpikir keras gitu. Ini bisa membawa dampak itu, ya kerusakan pada otak. Jadi sarannya adalah perubahan akan terjadi dan tidak bisa kita hindari, maka pelan-pelan terima kenyataan, atau teman-teman bisa alihkan ke jalan spiritualitas ya. Perhatikan posisi Moon bersama dengan Ketu yang berada di konstelasi Virgo. Ketu adalah jalan spiritualitas, sementara Virgo ini kan lordnya adalah Venus yang melambangkan pengabdian, dan Moon adalah menarik diri, ya, sesuatu yang teman-teman sembunyikan atau kita menyendiri, kita berada di dalam pengasingan, ya. Maka ini menunjukkan tarik diri, ibadah atau kegiatan spiritual, percaya kepada ketentuan Tuhan, pencipta alam semesta, bahwa ini semua karena ketentuan darinya, dari Sang Maha Pencipta. Dengan menerima ini, kita akan bisa mengurangi tekanan yang ada di dalam batin ataupun pikiran. Ya, ini mengarah kepada rasa ikhlas, kemudian sabar untuk melewati prosesnya ya, dan pelan-pelan beradaptasi. Dan dampak dari gerhana bulan ini juga, sebagian teman-teman mungkin merasakan ya, apa yang selama ini tersembunyi, ini bisa akan muncul ke permukaan. Misalnya selama ini teman-teman cerita kepada siapa? Kepada si A gitu ya. Mungkin si A ini juga nggak bisa menahan semuanya lagi pada periode gerhana bulan ini, dan mau tidak mau dia harus menyampaikan apa yang selama ini teman-teman ceritakan kepada dia. Jadi seperti ada pengungkapan tanpa teman-teman harus bicara langsung, tanpa teman-teman harus memproklamirkan gitu. Kebenaran akan terungkap pada fase ini. Sebaiknya tidak berfokus pada siapa yang membongkar gitu, tetapi lebih berfokus pada memperbaiki apa yang sudah terungkap. Mungkin harus mengakui kesalahan, tetapi ini harus benar-benar mengakui kesalahan. Kalau sebagian teman-teman berada di pihak yang memang harus mengakui kesalahan, ini energinya didukung oleh Saturnus. Jadi teman-teman harus benar-benar menyampaikan rasa bersalah dengan apa yang teman-teman ketahui. Bukan hanya mengungkapkan rasa bersalah untuk mencari posisi aman, tapi yang benar-benar. Karena seseorang yang berada di posisi teman-teman akan melihat kesungguhan teman-teman kalau memang ada rasa bersalah yang sesungguhnya, ketulusan dari permintaan maaf. Seperti yang tadi saya katakan, tentang cinta, kasih sayang, pengabdian mungkin akan diabaikan pada periode ini, tetapi lebih kepada kebenaran fakta-fakta yang akan dikedepankan pada saat ini. Tetapi tetap saja manusia tercipta dengan emosi empati. Rasa kasihan, kasih sayang yang pernah ada di dalam diri tetap akan menjadi pertimbangan.
seorang manusia. Apalagi kalau berhadapan dengan seseorang yang pernah menempati ruang di dalam hati seorang manusia. Dia akan lebih mudah untuk menangkap signal ketulusan dan bisa memberi maaf. Namun, bukan berarti maaf bisa memperbaiki keadaan menjadi seperti dulu ya, karena ini gerhana bulan dan gerhana mataharinya berbarengan. Setiap gerhana bulan pasti akan dimulai dengan gerhana matahari ya teman-teman. Maka setiap fase gerhana tentu ada akhir dan ada awal baru. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kembali ke situasi masa lalu, tetapi situasi saat ini dan masa depan sudah berbeda. Untuk sebagian teman-teman, pada periode gerhana bulan atau gerhana matahari, bisa saja mengalami transendensi ya, misalnya menangkap pesan-pesan intuitif yang berasal dari dimensi lain atau dari alam semesta, atau ada kaitan dengan komunikasi ya dengan makhluk dimensi lain, atau bisa saja teman-teman merasakan deja vu yang sangat intens, atau bisa saja sebagian teman-teman merasakan perjalanan spiritual atau hal-hal yang di luar nalar. Sebagian teman-teman ini akan berakhir pada pembagian ya, harta bersama misalnya, atau pelepasan hak. Ini bisa saja teman-teman menjual sesuatu ya, harta, aset, atau membeli harta ataupun aset. Tapi tidak saya sarankan untuk membeli harta ataupun aset pada gerhana, karena ini bertepatan dengan Merkuri yang retrograde di bulan April. Sejak bulan Maret kita sudah merasakan energi Merkuri retrograde, misalnya terjadi miskomunikasi ya, atau hal-hal lain yang dipengaruhi oleh Merkuri retrograde. Maka tidak saya sarankan untuk teman-teman melakukan perjanjian, kontrak baru, ataupun pembelian aset, properti, ataupun kendaraan bermotor. Lebih baik tunggu setelah gerhana matahari total dan setelah Merkuri retrograde. Tapi kalau untuk teman-teman yang menjual, nggak apa-apa, ini adalah periode yang baik. Hanya perhatikan bentuk perjanjiannya dan pastikan pembayarannya aman. Tidak disarankan juga untuk melakukan pernikahan. Namun momen gerhana matahari nantinya akan lebih memastikan teman-teman terhadap pilihan ya. Apakah perasaan sudah kuat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius gitu. Ya, untuk sebagian teman-teman yang saat ini dilema dalam relationship akan merasakan dilematik ya. Apakah saya melanjutkan untuk menerima lamarannya atau melanjutkan untuk melamar seseorang ini? Apakah dia bisa untuk menjadi teman hidup saya sampai jangka waktu panjang, dan banyak hal yang akan dipertimbangkan. Nanti setelah gerhana matahari, teman-teman akan bisa merasakan kepastian itu, keyakinan itu, dan merasakan power di dalam diri teman-teman, kemampuan ya untuk bisa melalui masa depan bersama dengan dia, seseorang yang teman-teman sudah pilih. Dan selanjutnya, setelah perubahan terjadi, maka ada hal-hal yang baru yang harus dilakukan, bukan? Ada kegiatan baru, adaptasi untuk kehidupan yang baru, aktivitas yang baru. Mungkin sebagian dari kita merasa males ya, karena belum terbiasa, atau merasa bisa nggak sih saya melalui itu? Tapi itu harus dilakukan ya, demi suatu perubahan, demi makna perubahan yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti perubahan ini, maka teman-teman tidak akan tergerus dengan tradisi masa lalu. Karena tradisi di dalam kehidupan kita berubah ke depannya. Dan hal-hal apa yang akan datang selanjutnya, ini bisa terlihat nantinya dari posisi Jupiter yang akan masuk ke Taurus di tanggal 1 Mei 2024. Energinya sudah mulai dirasakan sejak bulan April, sejak gerhana ya teman-teman. Tapi untuk pembahasan Jupiter di Taurus nanti akan saya buat videonya tersendiri ya.
Namun kalau untuk bacaan tarotnya yang berdasarkan astrologi juga sudah saya post di channel New Crystal Tarot Reader, tapi mungkin masih berada di dalam membership. Jadi kalau teman-teman mau menontonnya, harus join dulu membership di channel NCT ya. Pilih level The Moon atau level The Sun sesuai dengan kebutuhan teman-teman, maka teman-teman bisa mengakses video-video yang belum tayang di publik. Oke, teman-teman tetap optimis, realistis, dan semangat ya untuk menjalani kehidupan ke depan. Rezekinya berkelimpahan, mungkin sumber rezeki juga akan berubah, diberkahi dengan cinta dan kasih sayang. Mungkin teman-teman harus berusaha untuk mencari cinta dan kasih sayang dari orang yang lain, atau akan mendapatkan lebih cinta dan kasih sayang dari orang yang sama, karena bentuk perubahan akan terjadi, baik itu berkurang atau itu berlebih. Intinya semoga semua teman-teman mendapatkan kelimpahan dan keberkahan dan bahagia. Dan semoga kita semua bisa merasakan perubahan yang positif ya dari gerhana bulan dan gerhana matahari. Saya pikir cukup sampai di sini dulu informasinya. Semoga bacaan ini bermanfaat ya teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Salam.